Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah dasar merupakan imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan memperpanjang masa perlindungan anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi ini tetap diupayakan sesuai jadwal. Penundaan imunisasi akan memperbesar risiko kejadian luar biasa atau KLB, sesuai dengan rekomendasi Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI. Pertimbangan situasi epidemiologi COVID-19 dalam pelaksanaan BIAS sebagai berikut. Daerah zona kuning, oranye, dan merah di mana sekolah belum dibuka, maka pelayanan BIAS dapat dilaksanakan di sekolah dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan COVID-19. Saya Susianti dan Dr. Aisyah dari tim UKS SD Al-Hikmah akan memaparkan pelaksanaan BIAS pada masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum. Kami dari tim UKS SD Al-Hikmah, saya Dr. Aiza akan menjelaskan tentang BIAS kali ini yang akan dilakukan pada bulan November, itu tanggal 25, 26, dan 27 November. BIAS bulan imunisasi anak sekolah. Apakah imunisasi? Imunisasi adalah pemberian kekebalan atau imunitas pada anak yang bertujuan bila anak terpapar penyakit tidak menjadi lebih berat atau parah. Apakah BIAS itu? BIAS adalah imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak sekolah dasar, yaitu kelas 1 mendapatkan vaksin DT, kelas 2 dan kelas 5 akan mendapatkan vaksin TD. Difteri ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri, yaitu Corynebacterium diphtheri. Gejalanya radang tenggorokan, jadi sakit menelan, suara serak, parau, hilang nafsu makan, demam, dan pilek seperti gejala flu, influenza. Komplikasinya bisa menyebabkan gangguan pernapasan, gagal jantung, gagal ginjal, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ini ya, kalau kita lihat gambaran difteri, adanya selaput putih di tonsil dan lidah ya. Ini yang disebut dengan lapisan pseudomembran. Dan ada putih-putihnya di bagian tonsil atau amandel ya. Pencegahan penyakit difteri bisa dicegah dengan vaksinasi, yaitu pemberian imunisasi DT dan atau TD. Menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan makanan, lalu hindari kontak dengan pasien yang positif difteri. Karena penyakit difteri ini sangat menular, tidak mengenal usia ya, tapi paling banyak pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi. Tetanus penyakit yang disebabkan oleh bakteri juga, yaitu bakteri Clostridium tetani. Biasanya masuk ke dalam tubuh melalui luka yang dalam. Ya, misalnya tertusuk paku atau tertusuk benda-benda tajam, apalagi berkarat ya. Gejalanya itu kaku otot rahang dan leher, sehingga mengalami kesulitan menelan. Kaku otot perut bisa menyebabkan demam. Pada bayi ada gejala berhenti menetek atau sucking ya. Jadi berhenti tidak mau menetek. Kejang hebat, tubuh menjadi kaku. Komplikasinya bisa menyebabkan jantung berhenti tiba-tiba, emboli paru, dan pneumonia atau radang paru-paru. Ini ya gambaran penderita tetanus ya, dimana kita lihat kaku pada otot rahang, mulut dan rahang, terus kaku pada otot perut, bahkan bisa sampai kaku seluruh tubuh. Ayo segera imunisasi. Lakukan sesuai jadwal untuk kelas 1 hari Rabu tanggal 25 November 2020, kelas 2 hari Kamis tanggal 26 November 2020, dan kelas 5 hari Jumat tanggal 27
November 2020. Dengan imunisasi, kita berharap bisa melindungi anak-anak kita dari penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan vaksinasi. Kali ini akan mendapatkan vaksin difteri dan tetanus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari kami. Bila ada yang belum jelas, bisa menghubungi kami atau menuliskan di kolom komentar. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.